Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Novita Hermanita di pembelajaran Bahasa Indonesia. Di rumah semoga selalu diberi kesehatan dan semangat terus. Sebenarnya di pertemuan minggu lalu Ibu sudah mengenalkan materi tentang teks eksplanasi. Namun di minggu sekarang, Ibu masih akan melanjutkan materi teks eksplanasi ini. Nah, sebelum kita membahas tentang materi yang lebih jauh lagi, masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi ini? Pastinya sudah lupa ya. Nah, jadi teks eksplanasi ini merupakan sebuah teks yang berdasarkan pengamatan atas kejadian atau fenomena. Nah, yang isinya itu seperti fenomena-fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya seperti fenomena hipernova, fenomena hujan, fenomena bisnis MLM, fenomena COVID-19, dan sebagainya. Untuk itu, yuk kita simak contoh-contoh dari teks eksplanasi berikut ini. Setelah kalian menyimak beberapa contoh-contoh dari teks eksplanasi yang tadi, harusnya kalian bisa lebih paham lagi dan bisa membedakan apa teks eksplanasi. Itu, yuk kita lanjut pembelajaran minggu sekarang ini. Yang pertama itu kita akan mengonstruksi informasi tentang isi teks eksplanasi. Dan yang kedua, kita akan memproduksi informasi teks eksplanasi berupa lisan maupun tulisan. Sesuai materi lanjutan, yang pertama itu kita akan membahas tentang mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Nah, di sini teks eksplanasi itu dikonstruksi dari beberapa informasi, baik informasi lisan maupun tulis. Informasi ini berupa pernyataan umum yang dilanjutkan dengan urutan sebab akibat dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi-informasi ini didapatkan dari sumber yang meliputi sumber langsung dan tidak langsung. Sumber langsung biasanya didapat dari orang atau tokoh. Sementara itu, sumber tidak langsung biasanya diperoleh dari buku dan lain sebagainya. Lalu ada langkah-langkah untuk mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yaitu berisi topik yang akan dijelaskan seperti proses keberadaan, proses terjadinya, dan proses terbentuknya untuk sesuatu yang dipaparkan. Di dalam pernyataan umum harus singkat, menarik, jelas, agar teks dapat dibaca dengan teliti. Dan yang kedua, diisi oleh pernyataan proses yang berisikan penjelasan yang terperinci. Dan yang ketiga, penutup berisi simpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Informasi yang digunakan harus bersifat ilmiah dan keilmuan ya. Selanjutnya, setelah mengonstruksi teks eksplanasi, marilah kita mencoba memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nah, bagaimanakah cara untuk memproduksi teks eksplanasi yang menarik dan jelas? Bagaimana ya? Nah, caranya itu kamu harus mengetahui dulu langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama itu, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses
terjadinya kejadian itu. Misalnya dari internet, dari buku, dari televisi, dan lain sebagainya. Ketiga, mulailah menulis paragraf pertama berisi pengertian dan paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena, dan yang terakhir, simpulkan. Keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, lakukan revisi jika diperlukan. Misalnya, ada kata atau paragraf yang salah atau tipe, nah bisa direvisi atau diperbaiki. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham ataukah masih bingung tentang materi teks eksplorasi ini? Sebenarnya, jika kalian ingin lebih mengerti dan lebih paham, kalian tidak hanya menyimak materinya saja, tetapi kalian harus mencoba membuat teks eksplorasi di rumah agar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan lagi. Untuk itu, sekian dan terima kasih pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ryan Little.